Hai, halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Scorpio, kita akan baca general reading seperti biasa. General reading itu mencangkup tentang kehidupan, karir dan finansial, juga love life ya. Aku mau disclaimer dulu dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate jangan dipaksakan ya. Karena ini general, kolektif, banyak orang. Harus bijak. Aku juga ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, bottom of the deck, energi kalian two of cup. Masih terkoneksi dengan seseorang, bisa jadi sedang menjalin hubungan ataupun sedang tidak menjalin hubungan. Tapi di sini aku lihat ada energi rekonsiliasi akan terjadi dalam hubungan love life kamu jika yang sedang tidak bersama. Ya, tapi jika yang sedang bersama mungkin ada hubungan yang akan lebih meningkat ke depannya. Ini juga tentang banyaknya pertemuan antar keluarga nantinya, atau ada acara keluarga, bisa jadi mungkin keluarga besar kamu kumpul-kumpul, atau ada hal-hal lain di mana kamu banyak ketemu sama suku jiwa atau kerabat-kerabat yang satu suku atau sedulur-sedulur kamu. Oke, energi untuk kehidupan Six of Cups. Scorpio, kamu lagi merindukan satu momentum masa lalu, ya. Apakah ini kerinduan kamu bersama keluarga, ya, baik itu keluarga yang masih ada ataupun keluarga yang sudah tidak ada mungkin, atau keluarga yang jauh. Kadang-kadang ada kerinduan ingin kembali dekat, ingin merencanakan masa-masa seperti yang pernah kalian lalui. Ini bisa juga kepada teman ya, masa lalu tersebut. Jadi kayak ada kejenuhan yang kamu rasakan di saat ini. Jadi kadang-kadang kamu flashback ke masa lalu. Aduh, enak banget zaman dulu begini begitu misalnya, ya. Oke, untuk finansial dan karir di sini aku lihat ada Six of Wands. Ada satu kemenangan, ada sesuatu apa ya, kebanggaan yang kamu dapatkan atau pride. Mungkin kamu akan mendapat satu pujian atau mendapat applause dari hasil kerja keras kamu, ya. Ada atasan mungkin atau temen join kamu atau apapun yang ada di lingkungan pekerjaan kamu itu kayak memberikan satu applause besar lah, bahwa kamu kerjanya bagus nih, menghasilkan seperti ini, kamu punya ide begini. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan di bidang pekerjaan kamu, baik itu kamu kerja sama satu perusahaan atau sama orang lain, ataupun kalian yang punya karir sendiri, self-employee. Di sini aku lihat ada satu titik balik yang kamu dapatkan dari apa yang kamu usahakan. Kayak kamu ngerasa kayak selama ini melakukan itu ya lakukan aja karena memang itu tugas kamu, itu kewajiban kamu. Tapi kamu nggak nyangka aja ternyata apa yang kamu lakukan itu membuahkan hasil. Untuk love life di sini ada the Temperance. Hubungan yang naik turun ya, aku lihat hubungannya on off atau hubungannya kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Ada hubungan dualitas yang suka membuat kamu sebenarnya ingin meninggalkan hubungan tersebut atau ingin meninggalkan keributan atau hal-hal yang tidak nyaman dalam hubungan itu, tapi kayak kepancing lagi gitu. Jadi kadang-kadang nih sama-sama adu mekanik. Kalau kamu yang nggak cari gara-gara, ya dia yang cari gara-gara. Pokoknya ada aja. Ya itu namanya romansa dalam satu hubungan ya. Tapi kalau nggak bisa menyikapi, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang akhirnya ambiar gitu. Karena kan namanya satu hubungan tuh paling asik tuh kalau ada ribut-ributnya. Yang penting pintar aja menyikapi keributan tersebut. Ya. Oke Scorpio, kita masuk ke tarotnya ya. Untuk 30 hari ke depan ya energi ini. Ada Three of Swords. Oke, kemudian ada Three of Pentacles. Kamu lagi berdealing dengan situasi third party kalau untuk urusan asmara nih sepertinya. Nine of Swords. Kemudian ada Ten of Swords. Kenapa Scorpio? Untuk pekerjaan kamu sukses, tapi untuk satu perihal sepertinya ada yang kurang nyaman yang kamu rasakan.
Kartunya nggak sabar nih Scorpio. Oke, kemudian ada The Lovers. Kemudian ada Strength. Kemudian ada Five of Swords. Lagi bermain strategi Scorpio menghadapi seseorang. Ya, bottom of the deck di sini ada Eight of Swords. Ada energi tidak bisa lepas dari sesuatu permasalahan, atau ini tidak bisa terlepas dari suatu pekerjaan yang agak lumayan membuat kamu lelah atau membuat kamu terbelenggu, atau karena memang ada kontrak mungkin, atau memang pekerjaan itu butuh deadline, atau pekerjaan itu memang nggak bisa kamu tinggalkan, atau nggak bisa ngandalin orang lain, cuman kamu sendiri. Akhirnya kadang-kadang membuat diri kamu lelah. Tapi kalau untuk urusan love life, aku lihat di sini ada keterbelengguan terhadap seseorang sehingga kadang-kadang kamu masih suka membuka pintu maaf atau peluang lagi kepada dia, padahal kadang-kadang mungkin kamu merasakan orang ini atau dia itu selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Itu kita bahas dulu tentang karir atau kehidupan kamu ya. Aku lihat ada kekecewaan yang kamu rasakan, baik itu dari pekerjaan mungkin yang melelahkan, atau ada sesuatu yang kemarin mungkin kamu merasa kayak diintimidasi, atau kayak kamu lagi struggle banget, dikejar atau kayak diperintah bahwa ini harus selesai loh sekian waktu, ini harus begini, ini harus begitu. Pokoknya ada rule-rule yang harus kamu ikutin dan sebenarnya kamu gerah sama situasi itu. Tapi yang aku lihat situasi kegerahan tadi bukan membuat kamu sebenarnya drop gitu. Cuman itu membuat kamu jadi semangat untuk memacu melakukan ide-ide kreativitas kamu, atau misalnya kalau kerjaannya berkaitan dengan banyak orang, membuat kamu mencari klien mungkin, customer mungkin, atau apapun juga supaya meningkatkan omset di tempat kerja kamu. Cuman sepertinya mungkin ada beberapa kendala di waktu yang kemarin ya. Apakah memang hasil kerja keras kamu kemarinnya itu kayak nggak dihargain, atau kayak kamu ngerasa kok aku sudah berjuang sejauh ini kok cuman begini aja hasilnya gitu. Sorry ya, tapi di sini kayak ini masih sebatas kayak spekulasi kamu aja, kayak interpretasi kamu aja, bahwa ngerasa bahwa aku sudah melakukan ini kok kayaknya nggak diperhatiin ya gitu. Ada kekecewaan tapi ini masih dalam sudut pandang kamu sendiri. Aku udah lelah tapi kayak nggak dihargain. Padahal ini datangnya nanti gitu. Ternyata ada sesuatu tadi yang kamu dapatkan di sini, sesuatu hasil yang bagus atau hasil yang luar biasa dari kerjaan kamu, akhirnya mendapatkan appreciate. Jadi jangan pesimis dulu makanya ya Scorpio. Jadi kalaupun kamu sudah melakukan apapun ya lakukan aja ya. Bagaimanapun hasilnya nanti ya sudah, biar lepaskan nanti. Jadi di sini kayak ada satu pemikiran yang membuat kamu down dulu gitu, kayak kamu merasa nggak dihargain, tapi sebenarnya baru muncul belakangan nih gitu ya. Begitu kamu sudah ngerasa bahwa kayak udahlah biasa-biasa aja, ternyata baru ada sesuatu yang kaget datang, atau sesuatu yang tidak terduga tadi datang. Scorpio, ternyata kerjaan kamu tuh bagus loh, dipandang loh, dilirik loh, atau ini ternyata hasilnya begini-begini, seperti itu. Nah, disinilah baru muncul ketenangan dalam diri kamu. Cuman aku lihat di sini, apapun situasi ketenangan yang kamu dapatkan, misalnya power atau kepercayaan diri, tidak serta-merta membuat kamu nyaman begitu aja, tidak serta-merta membuat kamu berada di zona nyaman. Kamu tetap menjadi seseorang yang terpacu dengan yang namanya strategi. Kamu mencari kiat-kiat, mencari cara-cara atau apapun supaya kerjaan kamu tetap dihargain, tetap memberikan hasil yang positif. Beberapa di antara Scorpio aku lihat lagi ingin melakukan suatu pengembangan, bahkan yang mungkin sekarang sedang bekerja ada keinginan untuk mencari tempat baru yang hasilnya mungkin lebih lumayan atau lebih sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak melelahkan. Itu. Oke, kalau untuk urusan love life, aku lihat ada situasi third party yang selalu terjadi atau pernah terjadi di dalam hubungan kamu sama seseorang, ya. Dan ini membuat kamu overthinking, membuat kamu terluka, membuat kamu tuh kayak merasa berada di bawah banget, jatuh banget. Kenapa sih kok aku seperti ini? Nah, aku ngelihat juga ada beberapa, tapi nggak banyak. Mungkin Scorpio mencoba untuk move on, udah ketemu sama orang baru lagi, tapi kejadiannya terulang lagi.
Mungkin kamu menghadapi atau ketemu sama orang yang gak jauh-jauh beda dengan yang kemarin, seperti itu. Nah, di sini ada sisi hopeless dalam diri kamu bahwa kok aku ketemunya yang gitu lagi ya. Sehingga kayak kamu lagi memikir, apakah untuk sementara aku mengetepikan dulu perasaan cinta, fokus dengan value sama target atau sama apapun yang kamu inginkan, seperti itu. Dan ada beberapa di sini juga aku lihat situasi berulang-ulang selalu terjadi antara kamu dengan dia. Ya, up and down, nanti kadang-kadang dia menyakiti perasaan kamu, tapi nanti kadang-kadang dia baik lagi, kamu terima lagi, kamu memberikan sandaran lagi, kamu mangku dia lagi. Tapi sebenarnya kamu tahu dia ini adalah seseorang yang manipulatif, seseorang yang mungkin sudah kamu ketahui triknya atau strateginya atau apapun lah permainan dia. Cuman di sini aku lihat ada sedikit niat, bukan niat ya, ada pikiran nakal dalam diri kamu. Kayak kamu, oke, itu skenario kamu ya, ya udah aku ikutin aja, kamu maunya gimana. Jadi kayak kamu mencoba untuk masuk ke dalam skenarionya si dia tadi, padahal sebenarnya kamu tahu dia tuh manipulatif gitu. Cuman kamu kayak mau lihat sampai di mana nih orang gitu. Sehingga kayak ada satu titik nanti ketika kamu tahu sudah ujungnya di mana, tak ada satu tindakan yang ingin kamu lakukan sama dia, seperti itu akan kamu jadikan surprise buat dia. Dan itu bukan surprise yang justru akan membuat dia merasa dibutuhkan, tapi justru mungkin surprise yang ingin kamu lakukan adalah meninggalkan dia atau melakukan satu ultimatum. Itu dia. Jadi kayak ada permainan dalam urusan love life, entah ini membalaskah atau kayak ya pengen uji ombak aja sama orang ini gimana gitu. Oke, Scorpio, kita lihat pesan cinta buat kamu ya dari Romance Angel. Sini ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Bisa jadi dia soulmate kamu. Makanya kalau misalnya sampai hari ini on off atau bolak-balik energinya mondar-mandir atau mau dia kayak gimana pun kamu tahu tapi kamu diem aja, atau bisa jadi sebaliknya. Mungkin karena memang masih ada ikatan soulmate antara kamu sama dia, jadi ya udah kayak mengalir aja. Sehingga kayak berjalan di dalam satu hubungan toksik pun menurut kamu let it flow aja gitu, ya. Tapi di sini aku lihat ya, siapapun yang sedang berdealing sama kamu ya bisa jadi memang itu soulmate kamu. Jadi kalau soulmate itu ya gitu, kadang-kadang berantem ntar baikan lagi, tapi nggak bisa lepas. Ya, mereka hanya beda, kalian hanya beda beda pemikiran, tapi tidak beda perasaan gitu. Terlalu banyak terjadi dualitas, tapi sebenarnya perasaannya masih sama. Oke, kemudian ada trust, ini tentang kepercayaan. Mungkin ada layaknya dalam satu hubungan memberikan kepercayaan satu sama lain sehingga tidak menimbulkan yang namanya kecurigaan-kecurigaan ya. The situation is calling for you to have faith. Kamu harus punya keyakinan juga kalau memang dia soulmate kamu. Apapun yang terjadi, baik buruknya, jelek, baik cantiknya, cakepnya, harus diterima ya. Oke, jatuh berantakan. Oke, kemudian sini ada very soon ya. Clearly decide what you want so that it come to you now. Apapun yang sedang kamu tunggu tentang love life kamu sepertinya akan ada jawaban atau ada gambaran yang akan datang ke depannya ya. Entah ini validasi atau memang ini reunion, union atau apapun juga. Ya, kemudian bottom of the deck-nya passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ketika menjalin suatu hubungan mengalir saja ya sesuai passionnya, jangan kaku, jangan banyak pengontrolan, karena pada akhirnya semua nanti akan mengalir begitu aja. Jangan banyak drama juga. Oke, kita lihat pesan semesta buat kamu di 30 hari ke depan ini apa. Terjatuh satu. Oke, di sini ada reunion of soul. Beberapa di antara kalian mungkin akan rekonsiliasi dengan seseorang, ada penyatuan dua jiwa, tapi juga ada beberapa yang akan reunian tadi, ada kumpul-kumpul suku jiwa, ada kerinduan masa lalu kumpul-kumpul ya, bisa jadi ini mengait kepada kehidupan, ada keinginan untuk bertemu seseorang di masa lalu, tapi bukan seseorang yang maksudnya spesial satu orang atau lawan jenis atau pasangan ya, lebih kepada satu kalangan rame.
Izin cabut ya, satu lagi nggak jatuh. Oke, kemudian sini ada teaching. Scorpio, mungkin kamu akan banyak menghabiskan waktu di 30 hari ke depan mempelajari sesuatu atau mengajari sesuatu ke orang lain, ke bawahan kamu, ke kerabat atau siapapun juga bisa ya. Atau kamu juga akan mempelajari sesuatu untuk menambah skill kamu atau untuk menambah deep knowing kamu membutuhkan seseorang mentor mungkin atau seorang guru mungkin. Itu dia. Antara kamu jadi guru atau kamu yang membutuhkan guru. Ya, kalau memang pekerjaan kamu perlu kamu upgrade, maka kamu harus menambah skill-skill dalam pekerjaan kamu atau apapun itu. Kemudian ada discernment, ini tentang sudut pandang ya. Ada sudut pandang yang harus kamu luaskan lagi. Jadi kalau melihat suatu masalah atau suatu situasi, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya, di sini memang terlihat seperti oke, ada burung, kesannya di satu ranting. Padahal sebenarnya kalau kamu balik, ini juga adalah pohon yang lagi tegak. Jadi makanya kacamata itu harus diluaskan, diperluas, jangan melihat sesuatu dari satu sudut pandang atau satu kacamata aja. Jadi kamu harus melihat dari berbagai angle untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan kamu. Gitu, Scorpio. Oke, Scorpio, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye, Scorpio.